Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang hukum dari air AC dan air daur ulang. Apakah bisa kita menggunakannya untuk bersuci? Air merupakan material pokok dalam bersuci, baik bersuci dari hadas kecil atau besar maupun bersuci dari najis. Sebagaimana yang sudah maklum, air yang digunakan untuk bersuci harus berupa air mutlak, yaitu air yang mempunyai kualitas suci dan mensucikan. Suci untuk dirinya sendiri dan bisa mensucikan benda lain. Air mutlak ini dapat diartikan sebagai air netral. Netral di sini mempunyai maksud bahwa air tidak terpaku dengan satu nama khusus. Contohnya adalah air bening. Apabila air bening dituangkan di dalam gelas, orang-orang akan mudah mengatakan itu sebagai air gelas. Jika air tersebut dimasukkan ke dalam teko, masyarakat akan menyebutnya sebagai air teko. Begitu pula seumpama air itu dipindah ke dalam kulah, ke dalam sumur, dan lain sebagainya, ia akan netral, menyesuaikan nama tempat di mana ia berlabuh. Intinya, di mana ada air masih bisa berubah sesuai tempat di mana air tersebut bertempat, maka air yang seperti demikian itu dinamakan sebagai air mutlak atau suci mensucikan. Berbeda halnya misalnya dengan air kelapa muda. Air kelapa muda apabila dituangkan ke dalam tempat yang berbeda-beda, ia tidak akan bisa berubah nama sesuai tempatnya. Nama air kelapa muda sudah melekat erat. Hal yang sama berlaku juga untuk air netral yang sudah dicampur dengan teh dan kemudian berubah menjadi air teh. Ketika sudah menjadi air teh, dipindah ke wadah apapun, orang akan menyebutnya sebagai air teh. Air yang sudah mempunyai ciri-ciri nama melekat seperti ini tidak lagi dinamakan sebagai air mutlak, melainkan air yang mutaghayyir. Selain itu, air mutlak adalah air yang dapat dinisbatkan kepada salah satu dari 7 sumber berikut, antara lain air hujan, air laut, air sungai, air sumur, air mata air es atau salju, dan air embun. Dari kaidah ini maka dapat kita ketahui bahwa air AC, air hasil dari tetesan AC, bisa dihukumi sebagai air mutlak yang bersifat suci dan mensucikan. Karena air yang bersumber dari AC hakikatnya adalah udara yang mengalami proses kondensasi, sehingga hukumnya sama dengan air embun, sebagaimana salah satu dari 7 air yang menjadi sumber dari air mutlak. Selain itu, air AC memiliki sifat-sifat sebagaimana air mutlak pada umumnya. Demikian juga halnya air yang telah mengalami daur ulang, baik secara alami maupun secara buatan, dalam artian ada campur tangan manusia seperti yang dilakukan oleh PDAM. Jika air tersebut memiliki sifat sebagaimana aslinya, baik dari rasanya, baunya, maupun warnanya, maka hukum air tersebut adalah suci dan mensucikan. Pada dasarnya, air limbah yang tampak kotor atau berubah salah satu dari 3 sifat air disebabkan karena bercampur dengan najis, ulama sepakat bahwa hukum air tersebut menjadi mutanajis atau terkena najis. Apabila air yang telah berubah menjadi najis tersebut kembali pulih menjadi air netral, sehingga bening lagi dan orang-orang tidak bisa membedakan air ini bekas limbah dan yang satunya tidak dari limbah, maka hukum air yang seperti demikian hukumnya kembali menjadi suci dengan catatan jumlah volume air minimal sebanyak 2 kulah atau kurang lebihnya 216 liter.
Jika sudah pernah melewati 2 kulah dalam satu waktu, setelah itu kembali kurang dari 2 kulah, maka hukum air sudah suci mensucikan selamanya. Hal ini pernah diutarakan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitabnya Tuhfatul Muhtaj. Kata beliau, fa in zala taghayyuruhu binafsihi, jika air itu berubah netral, kembali netral dengan sendirinya, ai bi allam yandhamma ilaihi syai', yaitu tanpa ada proses masuknya sesuatu atau benda ke dalamnya, ka antalla mukthuhu, misalnya air itu diam dalam waktu yang lama, au bima'in, atau disebabkan air lain, disebabkan air, ai indhamma ilaihi, yang mencampurinya, walau mutanajjisan, meskipun itu air mutanajjis. Sebagai salah satu contoh, air limbah, air septic tank yang kemudian dengan proses tertentu antara air dengan tinja itu bisa dipisahkan, maka berdasarkan kaidah itu, air seperti itu yang didaur ulang itu jika betul-betul bisa kembali memiliki sifat sebagaimana sifat air mutlak, maka dihukumi suci mensucikan. Imam Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab, beliau mengatakan li'anna sababan najasati taghayyur, sebabnya najis itu karena perubahan sifat air. Fa idza zala tahura, maka apabila airnya mengalami perubahan, hilang perubahannya, kembali kepada sifat aslinya, tahura, hukum air itu adalah suci. Pada prinsipnya menurut Imam Nawawi, air yang berubah sifatnya kemudian kembali netral itu dibagi menjadi 5. 4 diantaranya disepakati oleh ulama itu pasti suci, dan yang satu terdapat perbedaan pendapat. Beliau mengatakan dalam kitabnya Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab, wa yadhuru bi arba'ati asya'a, air itu bisa kembali suci dengan sebab 4 hal. Muttafaqun 'alaiha, yang 4 ini disepakati, wa khamisin mukhtalafun fihi, adapun yang kelima para ulama ikhtilaf di dalamnya. Fadzakara zawalahu, kemudian beliau menyebutkan yang pertama adalah perubahan air. Zawalahu binafsihi, air itu berubah dengan sendirinya, secara alami mengalami perubahan, kembali menjadi air mutlak. Wa bima yudhafu ilaihi, atau yang kedua disebabkan ditambahkannya, dimasukkannya benda baru, benda lain yang nanti akan menjadikan air itu kembali kepada sifat air mutlak. Au yamba'u fihi, atau dengan tumbuhnya sesuatu di dalam air itu, semisal lumut dan lain sebagainya, yang kemudian menjadikan air itu kembali bersifat seperti air mutlak. Au yu'khadhu minhu, atau dengan diambilnya sesuatu darinya, semisal air itu terkena najis, kemudian najis itu diambil, berjalannya waktu air itu kembali kepada sifat aslinya, maka air itu adalah air mutlak. Tsumma qala, kemudian beliau menjelaskan, wal mukhtalafu fihi, adapun yang diikhtilafkan tentang hal ini, ayyazula biturabi, yaitu ketika air itu mengalami perubahan disebabkan tanah. Faqaulani, maka dalam hal ini ada 2 pendapat. Menurut pendapat yang paling sahih, air berubah yang diberi tanah sifatnya tidak kembali netral, namun perubahannya tertutup dengan tanah. Artinya air itu ada yang mengatakan tetap dihukumi sebagai air yang belum bersifat sebagai air mutlak. Imam Nawawi memandang netralitas air tersebut dengan kata kunci yang penting kembali netral dan jumlah volume air lebih dari 2 kula.
maka sucilah air tersebut. Kalau perubahan najisnya hilang karena rekayasa ditimpa oleh sifat sejenis, maka tidak bisa suci. Misalkan ada air berbau busuk kemudian airnya disiram parfum menjadi wangi, atau pula warna air keruh sebab najis lalu dikasih pewarna makanan. Konsep rekayasa yang seperti demikian tidak bisa menjadikan suci mensucikan. Berbeda halnya apabila airnya direkayasa menjadi netral dan bening kembali, maka menjadi suci mensucikan. Kesimpulannya, air limbah atau air apapun yang mengalami perubahan sifat, apabila suatu saat bisa kembali netral atau bening kembali dan volumenya lebih dari 2 kullah, maka air tersebut suci mensucikan karena menyebabkan najis sudah hilang. Wallahu a'lam. Yang like dan subscribe insya Allah mendapatkan barokah dunia akhirat. Jazakumullah khair.